Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Debi. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita tentang organisasi. Nah, sebelumnya ada dua materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, itu diantaranya pengertian atau pendahuluan tentang manajemen sumber daya manusia, dan pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang organisasi. Nah, berikut materi-materi yang akan kita pelajari tentang organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari organisasi, beberapa teori yang mendukung tentang organisasi, tujuan dan manfaat organisasi, komponen-komponen yang ada dalam sebuah organisasi, dampak positif dan negatif dalam organisasi, faktor hambatan dalam sebuah organisasi, solusi menyelesaikan hambatan dalam sebuah organisasi, dan organisasi dalam Islam, artinya menurut pandangan Islam. Yang pertama, pengertian organisasi. Nah, pengertian dari organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Nah, dapat kita contohkan di sini, salah satunya adalah dosen Universitas UIN Sultan Syarif Qasim. Nah, kita bisa lihat di dalam Universitas UIN itu tentu memiliki yang namanya visi dan misi serta tujuan yang sama. Contoh pada dosen memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu seyogyanya sama dengan harapan dari sebuah organisasi atau wadah organisasi ini, yaitu universitas. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu harapan ini harus diimplementasikan atau diterapkan. Nah, itulah fungsi dari dosen, untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi sama tujuannya, memiliki satu tujuan. Kemudian dosen juga memiliki dua atau lebih orang, artinya tidak satu dosen saja, terdiri dari beberapa dosen dengan mata kuliah yang berbeda, mempunyai satu tujuan, mencerdaskan anak bangsa. Teori-teori organisasi ini dapat kita lihat ada beberapa pandangan menurut Hicks dan Goulet, Chester, I. Bernard, Gibson, kemudian Griffin dan Robin. Yang pertama kita akan melihat mengenai yang dipaparkan oleh Hicks dan Goulet, yaitu orang-orang. Jadi yang pertama itu dalam suatu organisasi itu harus ada orang. Harus ada orang-orang di dalamnya. Nah, orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang saling berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa? Interaksinya teratur, terdiri dari orang-orang yang berinteraksi secara teratur. Nah, sebagai contoh, teratur di sini dipandu oleh SOP atau Standar Operational Procedure. Kemudian harus memiliki tujuan dan interaksi untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi harus ada punya tujuan, bagaimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Nah, itu menurut pandangan dari Hicks dan Goulet. Sementara Chester, I. Bernard itu mengatakan organisasi adalah suatu sistem kerja yang sama. Jadi ada cooperative active, jadi antara dua orang atau lebih. Sementara Gibson mengatakan organisasi adalah unit yang dikoordinasikan dan berisi paling tidak dua orang atau lebih. Nah, jadi hampir sama. Orang-orang. Nah, orang-orang ini artinya tidak satu orang tapi banyak orang. Jadi harus memiliki dua atau lebih, yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama, seperti Bapak jelaskan di awal tadi. Kemudian Moorhead dan Griffin itu mengatakan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Nah, dan Robin mengatakan bahwa organisasi itu merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan, jadi harus ada nama koordinasi. Nah, siapa yang memberi koordinasi? Tentu lini-lini yang berperan penting di dalamnya. Secara sadar yang berfungsi secara relatif
terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan. Jadi harus memiliki tujuan yang sama, harus memiliki visi yang sama. Nah, kemudian bagaimana cara mencapai visi tadi? Nah, tentu harus ada nanti misi-misi yang harus dilakukan. Kemudian tujuan dan manfaat organisasi dapat kita lihat bahwa yang pertama itu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu penting dalam suatu organisasi. Karena komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan, apalagi jika berbicara di depan umum atau di depan publik. Jadi memang harus benar-benar kita atur komunikasi. Jadi, maka dari itu selain sopan, juga perlu keberanian dalam menyampaikan aspirasi tersebut di depan umum. Karena memang pada dasarnya setiap masuk dalam suatu organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat dari hal tersebut. Jadi secara tidak langsung bisa melatih seseorang dalam berkomunikasi. Sehingga dapat melatih seseorang dalam berkomunikasi ini dapat kita katakan bahwa organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, nah ini ada gambar nih, gambar orang memanah. Gambar orang memanah ini tentu harus mencapai tujuan. Apa yang dia tuju? Tujuannya adalah titik yang berada di tengah. Nah, maka dari itu konsentrasi diperlukan di sini. Sama halnya dengan sebuah organisasi. Jadi dapat mencapai tujuan. Dapat mencapai tujuan di sini adalah harapan-harapan yang harus dicapai dalam sebuah organisasi. Contoh, kalau kita menginginkan suatu organisasi itu berkembang, tentu ada tujuan. Tujuannya ingin berkembang, tentu harus ada cara untuk mencapai tujuan tadi. Nah, seperti yang dibahas mengenai pengertian dari sebuah organisasi yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggota. Karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lainnya. Nah, jadi tujuan tadi itu tidak dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri bukan organisasi namanya, tapi individualis. Kemudian selain itu tujuan dari organisasi tersebut juga harus memiliki susunan yang sistematis. Artinya tidak boleh yang namanya tidak berurutan, harus sistematis. Itu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan plan atau rencana A untuk mendapatkan suatu tujuan A, maka harus dilakukan sasaran-sasaran atau subkomponen yang dapat mendukung ketercapaian dari tujuan tadi. Nah, kita bisa lihat juga nih, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan. Nah, pemimpin itu bukan bos, tapi pemimpin itu adalah leader. Leader ialah mereka yang terdepan dan berani membuka jalan agar mudah bagi yang lain untuk mengikuti. Nah, karena yang pemimpinnya dia harus berada di paling ke depan, garda depan. Jangan pemimpin ini di paling belakang pula. Kan itu. Jadi dia harus berada di depan. Dia berada di depan maksudnya bukan artinya dia berada di depan, paling depan. Jadi kalau mati duluan ya pemimpin mati duluan, bukan seperti itu juga. Tapi artinya adalah dia yang menjadi ujung tombak sebagai motivator dalam membangkitkan motivasi dari karyawannya. Nah, dalam organisasi tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari sebuah organisasi tersebut. Maka dari itu, organisasi bisa memberikan manfaat dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan. Namun, untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi harus mementingkan masalah organisasi dibandingkan dengan masalah individu atau masalah pribadi. Jadi artinya seperti ini. Kalau misalnya kita ada masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke dalam organisasi. Kenapa? Karena kalau sudah tiba di organisasi, tiba di kepentingan umum, jangan disangkut pautkan dengan kepentingan pribadi. Kalau disangkut pautkan dengan kepentingan pribadi, artinya kita sudah tidak profesional dalam sebuah organisasi.
Nah, yang keempat, mampu memecahkan masalah yang ada atau memberikan solusi. Jadi masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Baik masalah tersebut bersifat kecil maupun besar yang disebabkan dari berbagai hal. Seperti yang disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota. Maka dari itu, permasalahan yang timbul tersebut harus diselesaikan dengan menunjukkan sikap yang lebih kompleks dan majemuk. Jadi, kalau kita lihat dalam organisasi ini tidak ada yang namanya mulus-mulus saja, pasti ada masalah. Nah, peran penting tadi salah satunya leader tadi, mampu dia memberikan solusi, mampu dia memecahkan suatu masalah sehingga tujuan dari sebuah organisasi tadi tercapai. Yang kelima, memperluas wawasan yang dimiliki. Nah, bisa kita lihat wawasan di sini tidak hanya secara intelektual tapi juga soft skill. Wawasan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mana saja dan kapanpun. Salah satunya dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan tersebut. Di mana wawasan ini didapatkan dengan mengikuti seminar, diskusi, dan agenda lain yang ada di dalam sebuah organisasi. Sehingga hal tersebut bisa memberikan pengetahuan baru untuk memperluas wawasan. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa wawasan ini didapatkan dengan mengikuti seminar, workshop, sehingga ada nantinya pengetahuan-pengetahuan baru yang terupdate dapat kita serap dengan baik sehingga mampu memperluas wawasan yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Yang keenam, memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Nah, ini yang paling banyak kita lalai dalam memperluas pergaulan. Memperluas pergaulannya banyak, tapi mengatur waktunya yang agak susah. Maka dalam organisasi memang terbagi dari beberapa orang yang berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Sehingga hal tersebut menyebabkan setiap anggota organisasi bisa memperluas pergaulan yang ada. Selain itu bisa juga melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu yang dimiliki. Karena memang kegiatan yang dimiliki bukan hanya organisasi saja, tetapi memiliki aktivitas lainnya. Yang ketujuh, dengan adanya organisasi tadi kita bisa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, belajar bertanggung jawab. Setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpinnya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari, Bapak kutip. Maka dari itu, manfaat lainnya adalah setiap anggota organisasi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah, seperti bertanggung jawab terhadap amanah pada saat menjabat sebagai pemimpin atau ketua dari sebuah organisasi, sehingga seorang pemimpin ini harus melaksanakan hal tersebut dengan baik. Maka dari itu, masuklah kita ke poin ke-8, memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Nah, ini yang banyak kita temui, bahwa kalau misalnya ada tekanan, kita langsung down, kita langsung sakit kepala. Makanya di dalam sebuah organisasi tadi akan ada yang namanya mentality strong, atau disebut juga dengan mentality strong, kekuatan dari mental. Nah, mental yang seperti apa? Mental yang kuat, mental yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk atau bergabung dalam sebuah organisasi. Karena memang pada dasarnya ada tekanan yang muncul dari pihak lain untuk bersifat tegas dan tahan banting. Selain itu, anggota organisasi akan digembleng sehingga terbiasa untuk menghadapi tekanan tersebut. Oleh karena itu, kepribadian seseorang akan menjadi lebih percaya diri dan disiplin dengan adanya organisasi. Nah, fungsi dari organisasi itu adalah yang pertama, memberikan arahan. Nah, dalam memberikan arahan yang dimaksud ini adalah organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, organisasi akan memberitahukan mengenai apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk sehingga tidak bisa lagi dilakukan. Selain itu,
mengenai arahan tersebut adalah dapat juga dilihat dari pembagian kerja yang diberikan untuk setiap anggota. Jadi ada namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota di dalam sebuah organisasi. Nah, meningkatkan skill. Skill di sini apa? Skill itu adalah kemampuan. Jadi, di dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya peningkatan skill. Kalau tidak ada peningkatan skill, hari ke hari semakin memburuk, makanya ada namanya merugi. Nah, kan gitu. Maka di dalam surat Wal Asri, kan itu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kan gitu kan, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia yang seperti apa dalam kerugian? Diberitahu sekali tidak mengerti, diberitahu kedua mengerti, ketiga balik lagi tidak mengerti. Makalah dia adalah tergolong ke dalam manusia yang merugi. Makanya di dalam suatu organisasi tadi dapat berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan skill. Skill yang seperti apa? Nah, selanjutnya skill itu adalah termasuk ke dalam training activity, kompeten, learning, pembelajaran, knowledge, pengetahuan, maka nanti akan grow atau pertumbuhan di dalam skill. Nah, maka selanjutnya dengan berorganisasi dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap anggota, di mana skill yang dimaksud adalah seperti untuk menjadi seseorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Nah, biasanya kaku berbicara di depan umum, sekarang sudah mulai bisa berbicara di depan umum. Nah, biasanya kita gagap di depan umum, sekarang sudah mulai lancar dan percaya diri berbicara di depan umum. Hal tersebut bisa didapatkan ketika masuk dalam sebuah organisasi, karena kita akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, cara berbicara di depan umum itu menjadi lebih fun, lebih plong, dan tidak gugup. Nah, mendapatkan pengalaman baru atau experience. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa pengalaman baru itu penting. Biasanya kita tidak mengerti yang namanya membuat laporan keuangan. Biasanya kita tidak memahami cara-cara dalam sebuah organisasi. Cara jadi notulen tidak mengetahui, cara membuat laporan administratif tidak mengetahui, cara dalam membuat surat menyurat tidak pula mengetahui. Dengan adanya organisasi tadi, maka lahirlah pengalaman-pengalaman baru, pengalaman menjadi seorang pemimpin, pengalaman menjadi seorang leader, pengalaman dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Sehingga pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja tidak bisa didapatkan dari kegiatan lainnya, karena kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga. Nah, di mana pengalaman baru yang bisa didapatkan tersebut? Seperti membuat laporan yang Bapak bilang tadi dari kegiatan organisasi yang telah dilakukan. Selain itu, bisa pula memiliki pengalaman saat menjadi seorang pemimpin atau leader tadi. Sehingga apapun permasalahan, apapun yang jadi masalah dalam organisasi, karena kita sudah pernah menyelesaikan masalah tersebut, maka dari itu kita dapat memberikan solusi. Karena kalau misalnya masalah tanpa solusi, itu sama dengan kita membuang air ke dalam lautan, jadi tidak ada gunanya. Jadi masalah itu memang harus ada yang namanya solusi. Nah, kalau sudah dikasih solusi, kerjakan solusinya. Jangan bandel juga, kan seperti itu. Yang keempat, mampu artikulasi dan agregasi. Nah, dalam fungsi yang satu ini dijadikan sebagai instrumen atau bahan dari penilaian yang mampu dalam artikulasi dan agregasi itu sebuah kepentingan umum dan kepentingan dari individu. Untuk fungsi yang satu ini bisa didapatkan jika bergabung dengan organisasi yang berbasis internasional, karena bisa dijadikan sebagai bentuk dari kontak institusionalisme dengan partisipan aktif, di mana hal yang dimaksud karena tersebut adalah forum diskusi dan forum negosiasi. Nah, yang kelima, poin kelima, yaitu norma dan rekrutmen.
Nah, fungsi dari organisasi selanjutnya adalah memberikan kontribusi yang memiliki arti penting untuk berbagai aktivitas yang bersifatnya normatif. Nah, di mana contoh dari hal tersebut? Seperti penetapan nilai-nilai tertentu. Selain itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai rekrutmen atau menarik setiap anggota untuk menjadi partisipan atau pelaku dalam sebuah organisasi. Nah, komponen dari organisasi itu ada 7 menurut di dalam frameworknya menurut MC Kinsey yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi atau didengar dengan 7S of MC Kinsey. Model ini paling sering digunakan sebagai alat untuk menilai dan memantau perubahan situasi internal organisasi. Yang pertama yaitu strategi. Hard termasuk ke dalam hard element. Apa yang termasuk di dalam strategi haruslah sesuai dengan arah dan cakupan perusahaan dalam jangka panjang. Itulah sebabnya sangat penting untuk menentukan fokus dari organisasi kita dalam jangka panjang. Barulah kita menentukan langkah-langkah untuk mendapatkan atau untuk mencapainya. Upayakan untuk merampingkan proses di dalam pencapaiannya. Jadi memang harus untuk mencapai satu tujuan tuh harus memiliki yang namanya strategi. Kalau tidak ada strategi kita, ya bagaimana caranya kita untuk mencapai satu tujuan. Kemudian ada yang namanya structure. Structure di sini termasuk juga ke dalam hard element. Nah, jadi lalu buatlah struktur yang dapat saling berkesinambungan di dalam menjalankan strategi guna mencapai tujuan. Nah, struktur ini dapat dibuat berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu Strategic Business Unit atau SBU. Nah, struktur ini dibentuk berdasarkan strategi. Yang kedua ada Functional Unit. Nah, itu dapat disebut juga dengan matrik. Struktur ini dibentuk berdasarkan fungsi dan dapat bersifat matrik. Kemudian ada namanya Flexible Team atau Authorized on Decision Making. Nah, terdiri dari resource, people, budget. Nah, jadi untuk pembuatan keputusan atau decision making, jadi ada namanya tim authorized di sana. Nah, jadi ada nama sumber daya, orangnya, dan budgetnya. Jadi resource, people, dan budget. Kemudian accountability, mission, rule harus ada di sana. Nah, rule itu adalah model. Nah, jadi harus ada model, misi, cara mencapainya. Nah, kemudian struktur ini dibentuk dengan fleksibel berdasarkan sumber daya yang ada atau budget. Selain itu, struktur organisasi juga dapat dibentuk berdasarkan departemen, jalur pelaporan, bidang keahlian, dan tanggung jawab. Satu dengan yang lain tentu saja dapat saling terkait. Jadi tanggung jawab ini memang penting sekali di dalam sebuah organisasi. Kalau tidak ada tanggung jawab dalam sebuah organisasi, maka hancurlah sebuah organisasi tadi. Makanya harus ada yang namanya tanggung jawab. Tidak hanya dalam organisasi, dalam hal-hal yang kita rasa sepele, dalam hal-hal yang ada di dalam lingkungan hidup kita, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Karena kalau misalnya tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa tanggung jawab di sekeliling kita, maka apa yang akan terjadi? Tentu hancurlah sebuah impian-impian yang akan kita capai tadi. Kemudian kita masuk ke dalam sistem, hard element. Membuat sebuah sistem sangat penting di dalam menjalankan sebuah organisasi. Misalnya saja Human Resource Information System atau IRIS. Nah, Management Information System, retail system, call center system, online system, dan sebagainya. Dengan semua sistem yang ada, maka diharapkan organisasi dapat berjalan dengan efisien. Harus ada yang namanya sistem di dalam sebuah organisasi. Dan kemudian staff, itu termasuk soft element. Nah, soft element di sini artinya sumber daya manusia, atau di sini disebut juga dengan staff, adalah komponen-komponen yang terpenting dalam sebuah organisasi. Oleh karena SDM lah yang menjadi pelaku organisasi. Semua SDM, sumber daya manusia tadi yang ada haruslah dikembangkan, diberikan pelatihan dan juga motivasi. Nah, maka dari itu sebagai seorang staf seyogyanya atau selayaknya, kita harus diberikan sebuah soft skill
pengembangan. Harus ada pengembangan. Pengembangan seperti apa? Pengembangan dalam knowledge, dalam pengetahuan. Nah, seperti workshop, seminar, dan seterusnya. Skill. Skill di sini tadi sudah Bapak sampaikan juga, maka seluruh bagian dari organisasi diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Contoh, dalam suatu perusahaan tuh kadang-kadang kita tamat kuliah rasanya ingin sekali menjadi bos sekali. Ingin menjadi pimpinan tertinggi sekali. Mimpi. Kenapa Bapak bilang mimpi? Karena kita harus berada di lini bawah dulu. Kita harus belajar dari bawah dulu. Contoh, kita ingin menjadi seorang owner dari perusahaan pencakar langit Google. Tentu kita harus belajar dari bawah dulu. Kita ingin menjadi pemimpin Google, kita harus belajar dari bawah dulu. Apa yang kita pelajari? Belajar dulu di bawahnya. Belajar cara bikin sistem yang baik dan benar dulu. Belajar kita dulu di bagian keuangannya. Mempelajari dulu di bagian motivasi dari pekerjaannya. Belajar dulu di bagian HRD-nya. Duduk dulu di sana. Baru kita bisa nanti meloncat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya kita tamat kuliah ingin langsung jadi bos, mimpi namanya itu. Jadi tidak ada itu seperti itu. Jadi memang kecuali perusahaan itu perusahaan bapak moyang kita baru bisa. Perusahaan orang tua kita baru bisa. Moyang di sini artinya nenek, buyut, kakek kita baru bisa. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama orang, jangan pernah bermimpi kita menjadi bos, tapi bermimpilah menjadi seorang leader. Bagaimana cara bermimpi menjadi seorang leader? Maka kita harus bekerja dari bawah dulu. Kalau kita punya rumah makan, bekerja kita dulu. Kalau kita tidak kuliah misalnya kan, bekerja kita dulu cuci piring. Rasakan cuci piring dulu. Kemudian rasakan bagaimana caranya memasak. Baru kita jadi pemilik rumah makan. Masa kita jadi pemilik rumah makan tapi masak kita tidak pandai? Cuci piring kita tidak tahu. Bisa jadi nanti dimasukkan nanti pada saat memasak itu hal-hal yang aneh oleh koki kita. Kita tidak tahu. Ujung-ujung nanti apa yang akan terjadi tentu akan merugikan dari rumah makan kita. Kemudian style atau gaya. Nah, ini termasuk ke dalam soft element. Termasuk ke dalam style, misalnya leadership style, communication style, atau decision making style. Nah, style di sini adalah style atau gaya dari kepemimpinan kita. Gaya kepemimpinan kita bagaimana? Keraskah? Lunakkah? Atau bisa diatur oleh anak buahkah? Nah, itu termasuk ke dalam style. Kemudian komunikasi style. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bawahan? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan atasan? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan owner? Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan konsumen? Memberikan win-win solution. Nah, itu termasuk ke dalam style gaya kita. Kemudian communication termasuk ke dalam kemudian decision making style, atau bagaimana caranya membuat gaya kita, cara membuat keputusan. Nah, itu termasuk ke dalam style. Kemudian ada yang namanya share value, atau berbagi nilai. Organisasi sangat penting menentukan apa yang menjadi nilai yang akan dianutnya. Berdasarkan nilai-nilai inilah kemudian semua keputusan dan tindakan dapat didasarkan. Nilai-nilai dapat saja diambil dari filosofi yang dianut oleh manajemen. Pada akhirnya nilai-nilai ini juga akan membimbing karyawan untuk menentukan sikap dan perilakunya. Dampak dan positif dan negatif dari sebuah organisasi. Kira-kira apa ya? Nah, dengan adanya organisasi tentu akan mempercepat pencapaian tujuan keinginan yang ingin kita capai. Nah, dengan cara menyelesaikan rentetan atau menyelesaikan misi-misi yang ingin kita selesaikan. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa dari sebuah organisasi? Tentu akan terjadi yang namanya manajemen, akan terjadi yang namanya konflik. Perbedaan pendapat antara karyawan dengan atasan, atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, dan seterusnya. Nah, maka dari itu perbedaan ini menjadi suatu hal yang sangat baik sebenarnya bagi organisasi.
Karena apa? Karena dengan adanya perbedaan kita akan menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah. Hal-hal negatif tadi akan terjadi yang namanya kecamuk di dalam sebuah organisasi, tidak masalah. Asalkan leadernya memahami dari anggota-anggota yang ada di bawahnya, seperti itu. Kemudian faktor-faktor hambatan dalam sebuah organisasi itu seperti apa? Nah, menurut Herbert Kaufman dalam bukunya yang berjudul The Limit of Organization, Schenck, faktor penghambat sebuah organisasi dalam berkembang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Nah, dengan aturan yang sudah melembaga, pada suatu organisasi telah terbentuk pola perilaku yang sudah disepakati dan tampil sebagai iklim kerja yang mewarnai kehidupan organisasi, yang menciptakan kehidupan yang stabil dengan rasa aman dan silaturahmi yang baik antara individu yang terkait. Nah, oleh karena itu, adanya perubahan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dan keresahan sehingga mengundang ketidakstabilan dalam sebuah organisasi. Pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Kelompok oposisi. Kelompok oposisi ini adalah kelompok-kelompok yang luar biasa menurut Bapak. Kenapa? Karena dengan adanya oposisi ini, maka akan bisa jadi terjadi perbaikan dalam sebuah organisasi, bisa jadi terjadinya kemunduran dalam organisasi. Tapi walaupun begitu, kalau kita menjadi leader yang mantap, leader yang bagus, insya Allah pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh kelompok oposisi atas perubahan akan dating dari dalam maupun dari luar suatu organisasi, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Nah, kalau kita leader yang bagus pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, munculnya kaum oposisi ini dapat berdasarkan pada berbagai alasan. Antara lain yang pertama, untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah baik dan sedang dinikmati. Nah, seperti itu. Contoh, ada seorang karyawan yang ingin masuk ke dalam sebuah organisasi. Sementara di dalam sebuah organisasi tadi sudah rasanya enak-enak saja, sudah rasanya baik-baik saja, sudah rasanya tentram saja. Dengan adanya satu teman baru tadi yang lama beranggapan akan terjadi pergeseran posisi kepemimpinan, posisi kedudukan. Nah, maka dari itu untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah baik tadi dan sedang dinikmati tadi, makanya harus terjadi pergeseran kedudukan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kaum oposisi. Yang kedua, untuk melindungi kualitas yang sudah ada, protection of quality. Dalam hal ini dikhawatirkan perubahan di dalam sebuah organisasi akan menimbulkan gangguan terhadap kualitas produk yang sudah dicapai. Contoh, sebagai contoh, kita ingin menaikkan sebuah harga produk. Biasanya kita jual beras 120.000 sekarung. Sekarang kita naikkan menjadi 200.000. Maka apa yang akan terjadi? Untuk melindungi kualitas cita rasa yang sudah ada, dalam hal ini dikhawatirkan perubahan harga tadi akan menimbulkan gangguan terhadap kualitas dari konsumen kita, dari produk yang kita hasilkan. Nah, maka dari itu juga itu menjadi kekhawatiran juga atau menjadi pertimbangan lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan suatu perubahan. Yang ketiga, kekhawatiran akan biaya perubahan. Dalam hal ini perubahan organisasi terhambat oleh pertimbangan manfaat berupa perubahan dibandingkan dengan biaya yang harus digunakan. Kemudian, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Ketidakmampuan untuk berubah menurut pendapat Herbert Kaufman ini karena beberapa alasan. Yang pertama, pembuatan mental atau mental blunder. Pembuatan mental ini di dalam organisasi antara lain melalui perilaku secara terprogram.
melalui metode yang sama dengan pengarahan, instruksi atau indoktrin, sehingga tertanam pada semua anggota organisasi. Pengisian posisi-posisi di dalam organisasi didasarkan pada pemilihan, tidak hanya atas keahlian. Nah, hambatan ini dapat kita lihat itu hambatan sistem. Hambatan sistem ini merupakan hambatan internal dalam diri orang-orang dalam suatu organisasi yang terbentuk karena pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut, yaitu dari sistem organisasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya. Jadi ada namanya resource limitation. Nah, karena tidak ada lagi sumber daya, siapa lagi yang harus menduduki jabatan tersebut? Ya terpaksalah itu juga, kan gitu. Maka dari itu, yang kedua, terperangkap oleh biaya. Yang ketiga, akumulasi hambatan-hambatan perilaku yang bersifat resmi. Dan yang keempat, hambatan-hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan, serta kesepakatan antar organisasi. Solusi untuk menyelesaikan hambatan dalam sebuah organisasi ini bisa Bapak contohkan dalam suatu kasus rumah sakit. Di dalam suatu kasus rumah sakit ini lininya adalah lini manajerial keperawatan. Yang pertama, mengelola perubahan dalam manajemen keperawatan. Seorang manajer perawat dapat menggunakan jasa konsultan untuk membuat program rekomendasi yang akan memperbaiki produktivitas personil keperawatan sambil memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Tindakan ini dapat meliputi program pendidikan untuk memperbaiki area di mana ada masalah. Nah, perubahan yang dilihat ini menimbulkan perbaikan pelayanan perawatan pasien, peningkatan moral, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhan pasien serta staf. Yang kedua, pengumpulan dan pengembangan data. Manajer perawat perlu mengumpulkan data tentang pekerjaan perawat yang dapat didiskusikan, dianalisa, dan digunakan untuk mempengaruhi efek dari perubahan. Nah, integrasi atau penyatuan dari komputer dan peralatan yang diotomatisasi penting untuk mendukung proses perubahan. Dalam membuat perubahan, manajer perawat harus merencanakan untuk memungkinkan individu tidak mempelajari yang lama tetapi menggunakan teknologi yang baru. Nah, asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi dihasilkan dari perubahan yang direncanakan dan dikelola secara efektif. Yang ketiga, memberikan latihan dan pendidikan perawat yang akan membutuhkan program pengembangan staf secara tetap untuk mempertahankan pengetahuan dan kompetensi agar tidak turun kembali. Yang keempat, nah ini yang sangat-sangat luar biasa, imbalan. Dapat berbentuk finansial maupun tidak. Namun imbalan penting untuk tetap mempertahankan kinerja perawat dalam menghadapi perubahan. Salah satunya adalah perubahan pasca new normal ini. Nah, sekarang sudah mulai lagi berbangkit lagi nih. Tidak new normal lagi, tapi udah mulai PSBB lagi. Nah, perawat berhak mendapatkan penghargaan yang sesuai. Ya iya, berhak. Kenapa? Karena sudah luar biasa merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Upaya lain dalam memberikan imbalan yaitu dalam bentuk penghargaan terhadap hasil berupa bonus, berupa insentif atas ketercapaian dalam merawat pasien yang terdampak pandemi corona. Organisasi dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa yang Bapak kutip, diantaranya Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Nah, inna akromakum innallahi askokum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi itu pandangan dari atau landasan organisasi di dalam Islam. Nah, kemudian setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah tanggung jawab dalam harta majikannya dan juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Jadi semuanya kita akan tetap ditanya tentang tanggung jawab kita. Makanya Bapak bilang, kalau ingin organisasi itu berhasil, organisasi itu dapat berkembang, maka kita dalam diri kita harus senantiasa bertanggung jawab, baik itu dalam hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Nah, sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam ulasan selanjutnya. Hari ini kita sudahi dengan membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi yang muslim silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.